Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Saya bersyukur dan bersukacita karena rekan-rekan semuanya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, teman-teman semuanya yang setia menyaksikan tayangan Setiap Hari Bersama dengan Tuhan, saudara-saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Karena kita semua punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Hari ini saudara, kita akan membahas satu tema yang cukup unik saudara. Ya, saya beri judul tema SHBT kali ini dengan Avengers. Ya, setiap saudara, khususnya anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini, siapapun saudara, kalau kita pernah melihat satu judul film layar lebar, yaitu Avengers, dan ada beberapa seri di sana saudara. Bagaimana kita tahu bahwa film Avengers sangat diminati oleh semua kalangan, ya, khususnya untuk anak-anak sampai kepada remaja dan bahkan sampai kepada dewasa. Kita tahu bahwa Avengers adalah salah satu kelompok atau tim, ya, di mana di sana terdapat semua orang-orang yang disebut superhero, sebab mereka memiliki kekuatan yang melebihi batas akal sehat manusia, ya. Masing-masing anggotanya punya kekuatan. Kita tahu kalau setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini, baik Bapak Ibu saudara yang mungkin sudah usia lanjut, ya mungkin tidak tahu film Avengers itu apa, ya bisa coba lihat di YouTube film Avengers itu seperti apa, ya. Dimana dalam anggota tim Avengers ini kita tahu ada beberapa tokoh seperti Kapten Amerika dengan kekuatannya, badannya yang wah luar biasa dan pakai tamengnya. Kita tahu ada Thor, ya. Dikenal sebagai dewa petir dan dia punya satu alat yang tidak bisa dipegang oleh siapapun kecuali dia, yaitu palunya. Kita tahu ada Wanda, ya, dengan kekuatan supernya yaitu sihirnya dengan cahaya-cahaya merahnya dan bisa melakukan apa saja. Kita tahu Kapten Marvel dengan kekuatannya yang luar biasa, dia menembus segala alam semesta, ya, dan masih banyak lagi seperti Iron Man, ya, seperti Vision dan lain sebagainya. Setiap mereka itu punya kekuatan-kekuatan yang memang sangat luar biasa. Dan tim Avengers ini memiliki satu misi menyelamatkan dunia, begitu ya, menolong orang-orang yang lemah, yang membutuhkan, gitu saudara. Walaupun pada kenyataannya kalau kita menyaksikan di beberapa film, setiap tim Avengers ini melawan musuhnya, ya, memang menolong masyarakat, memang menolong dunia, menolong kota gitu, seperti itu saudara. Tapi pada kenyataannya memang juga akhirnya banyak korban jiwa juga. Sementara menolong yang lain karena musuh-musuhnya tidak pernah mau peduli dengan korban-korban jiwa manusia yang bergelimpangan, ya. Jadi tetap akhirnya ada korban jiwa juga, ya saudara ya. Nah, saya bukan sedang cerita trailer film ini saudara. Tetapi kenapa dalam tema SHBT kita saya beri judul Avengers, dan saya sedikit ungkapkan tadi dalam pendahuluan ada tokoh-tokoh siapa saja dengan kekuatan apa saja, dan kisahin dari Marvel, ya, yang memang juga diangkat dari komik saudara. Dan saya tidak akan menceritakan tentang filmnya ini atau tokoh-tokohnya satu persatu karena saya tidak sedang menceritakan sebuah film, tapi saya sedang mau mengajak setiap saudara sebagai anak-anak Tuhan untuk melihat. Kalau dalam perfilman kita tahu tentang kelompok atau tim Avengers yang menjadi superhero, saudara, ya, yang misinya menolong dunia, tetapi itu semuanya fiktif, itu semuanya hanya dongeng, itu semuanya tidak real, saudara. Karena pada kenyataannya di dunia tidak ada yang namanya Kapten Amerika. Pada kenyataannya di dunia ini, dimanapun tim Avengers ini berada di dalam film itu, pada kenyataannya tidak ada. Bahkan pemeran-pemerannya pun ya manusia biasa. Artinya ini hanya sebuah dongeng, ini hanya sebuah film, ini hanya rekaan manusia. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, tahukah saudara bahwa saya dan saudara adalah tim Avengers dari kerajaan surga. Saya dan saudara adalah pahlawan-pahlawan kerajaan surga. Kalau tim Avengers dalam kisahnya Marvel di perfilman adalah pahlawan-pahlawan superhero dari Marvel yang hanya fiktif, yang hanya dongeng, dan pada kenyataannya sebenarnya tidak ada, saudara. Kekuatan manusia tidak seperti itu, tidak ada, saudara. Tetapi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan
kita memiliki kuasa yang nyata. Saudara, kalau kita melihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12, ini ayat yang sudah cukup favorit. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12, dikatakan di sana, saudara, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam nama Yesus Kristus, dikatakan dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12, dia diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Sudah bisa bayangkan, firman Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan Alkitab ini adalah nyata. Ada kuasa di dalam perkataan firman Tuhan, saudara. Jadi, kalau kita the Avengers dari kerajaan surga, kita adalah pahlawan-pahlawan kerajaan surga, kita diberikan kuasa. Dan saya mau katakan, ini bukan dongeng, ini fakta, ini realita. Namun sayangnya ada banyak orang-orang Kristen menjadi lemah, tidak bangkit, tidak berdiri, tidak memandang ke depan, tidak menengadahkan kepalanya sebagai pahlawan Kristus, pahlawan kerajaan surga, tetapi menjadi orang-orang pecundang, menjadi orang-orang yang lemah, menjadi bulan-bulanan kuasa kegelapan. Nah, saudara, melalui tayangan SHBT ini, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa saya dan saudara adalah pahlawan-pahlawan kerajaan surga. Kita adalah the Avengers dari kerajaan surga. Amin, saudara. Untuk itu, saudara, kita tahu bahwa kita diberikan kuasa. Kepada siapa kuasa itu diberikan? Kepada orang-orang yang percaya dalam namanya. Tapi tidak hanya sekedar percaya, karena memang banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak bisa memanifestasikan kuasa itu dalam kehidupannya. Saudara, saya mau ajak saudara melihat bersama-sama. Kuasa apa yang diberikan oleh Bapa di surga, dari Aba Bapa, Bapa Yahweh, memberikan kuasa kepada saya dan saudara. Kuasa seperti apa, saudara? Dan melalui apa kita diberikan kuasa? Mari kita lihat bersama-sama di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, perhatikan baik-baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Kita menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan setiap saudara yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus dalam dirimu. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu yang memberikan kita kuasa. Kita dapat melakukan segala sesuatu apa yang Roh Kudus kehendaki, apa yang Bapa di surga kehendaki. Dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Saya pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu di seri dari SHBT bahwa melakukan perkara-perkara yang besar itu tidak hanya sebatas miracle, tetapi saudara, melakukan perkara-perkara yang besar tidak hanya di permukaan yang kelihatan kasat mata manusia, tetapi sampai ke dalam. Kita menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang memiliki karakter seperti Kristus, saudara. Jadi sangat dahsyat bukan kuasa itu? Dan firman Tuhan juga mengatakan, engkau memiliki kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini bukan berarti kita menginjak ular secara betulan. Ular dan kalajengking itu bicara kuasa kegelapan. Kita mengalahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa yang kita mau manifestasikan, kuasa yang kita mau lakukan di dalam nama clue-nya, dalam nama Yesus Kristus, itu juga harus ada dorongan dari diri kita. Apa? Iman. Kalau kita mendoakan orang yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit, berdiri, kita juga harus punya iman, satu keyakinan yang lebih daripada keyakinan bahwa orang itu akan berdiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab ada kuasa di dalamnya. Amin, saudara. Jadi saudara, saya dan saudara, we are the Avengers from Kingdom of God. Jadi kita harus bangga, saudara. Kalau the Avengers yang di film adalah fiktif, tidak ada, realitanya tidak ada. Tetapi segala sesuatu yang ada di Alkitab real, saudara. Superman, saya tahu filmnya Superman. Superman, superhero. Tidak ada yang mengalahkan Superman, saudara. Dia bisa melintasi bola bumi, filmnya, saudara. Tapi kenyataannya Superman tidak ada, saudara. Tetapi apa yang dalam Alkitab semuanya ada. Di Alkitab, di Injil ini bukan dongeng, tapi fakta. Kita lihat Simpson, diberikan kekuatan kuasa daripada Tuhan menjadi nasir Allah,
dengan kekuatan bersama dengan Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus dapat merobohkan, saya bisa bayangkan merobohkan tiang-tiang pilar-pilar yang begitu kuat pada zamannya, dapat menangkap serigala. Saya bisa bayangkan. Oke, kalau Simson itu badannya besar, Simson itu memang diberikan kuasa begitu dahsyat. Bagaimana dengan Daud? Daud badannya kecil, saudara. Tetapi Daud percaya kepada Tuhannya dan Tuhan memberikan kuasa kepada Daud. Waktu Daud menjaga domba-dombanya, Daud berhadapan dengan singa, dengan beruang, dan dicabik-cabik oleh Daud. Apakah ini dongeng? No, ini fakta, realita. Hebat bukan Tuhan kita? Hebat bukan? Jadi saudara, yang ada dalam Alkitab adalah orang-orang superhero sebenarnya, tetapi bukan fiktif, tapi nyata. Dan itu tidak hanya berlaku pada zaman dahulu, saudara. Zaman sekarang, The Avengers, pahlawan-pahlawan kerajaan surga tetap ada. Siapa The Avengers-nya? Saya dan saudara. Tadi dikatakan, kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun kepadamu, engkau akan menjadi saksiku. Kalimat saksi ini bukan hanya sekedar kita diberikan suatu keberanian untuk kita menyaksikan kuasa Kristus saja, bersaksi dari perkataan saja, tetapi juga kita memanifestasikan kuasa Kristus, menunjukkan bahwa dahsyatnya Yesus Kristus dengan kuasanya yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Amin, saudara. Kita akan lihat 3 hal kalau kita menjadi pahlawan-pahlawan dari kerajaan surga. Pertanyaan yang pertama, siapa lawan kita? Saudara, lawan kita yang pertama adalah iblis. Efesus 6 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi perhatikan, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya pernah khotbah waktu itu di streaming GBI Pondok Maharta, saudara, bahwa kalau saya tambahkan ada 5. Ya, kalau saya pinjam bahasanya adalah jin atau kuasa-kuasa setan yang sebenarnya tingkatannya paling bawah. Saudara, siapa musuh kita sebagai The Avengers, sebagai pahlawan-pahlawan dari kerajaan surga? Musuh kita adalah iblis. Engkau akan diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Engkau akan diberikan kuasa menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, dan lain sebagainya, saudara. Dan kuasa itu ada dalam diri kita, bukan karena saya dan saudara hebat, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan, yang disebut karunia-karunia diberikan kepada saya dan saudara. Jadi, mari bangkit, saudara. Jangan lemah. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus dalam hatimu. Dan kalau Roh Kudus itu turun kepadamu, maka ada kuasa. Kalau engkau sakit, saudara, jangan menjadi kepo dan bingung. Cari hamba Tuhan. Ada kuasa dalam dirimu. Asal keluhnya kau panggil nama Yesus Kristus. Tuhan, aku sakit, dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman aku percaya, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara sedang punya pergumulan dan masalah, Tuhan, aku sedang punya pergumulan dan masalah, tapi aku akan cakap menanggung segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, dan aku akan memenangkan peperangan dan pergumulan ini. Amin, saudara. Itu kuasanya, saudara. Saudara, jadi musuh kita, siapa lawan kita? Sebagai tim kerajaan surga, saya dan saudara adalah pasukan. Saya dan saudara adalah tentara-tentaranya Allah. Dan musuh kita adalah iblis. Musuh kita bukan orang yang membenci kita. Musuh saudara bukan orang yang mengecewakan saudara. Karena mereka adalah orang-orang yang dikendalikan dengan emosi mereka, dikendalikan oleh kuasa kegelapan, dikendalikan oleh kedagingan mereka. Jadi musuh kita adalah kuasa kegelapan. Yang kedua, siapa lawan kita? Masih tetap poin yang pertama, musuh kita adalah kedagingan kita. Saudara perhatikan, siapa yang tinggal di dalam roh, rohnya besar, Roh Kudus, maka dia tidak tinggal dalam daging. Kalau kita berada dalam roh, kalau roh itu ada dalam dirimu, maka kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata dalam Galatia pasal yang ke-5. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, hawa nafsu, pesta pora, kesombongan, kecemaran, kenajisan, saudara, pemburit dan lain sebagainya. Orang-orang yang melakukan dosa penyimpangan-penyimpangan. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau mengaku menjadi orang Kristen, engkau mengaku bahwa Roh Kudus ada dalam dirimu, saudara, mari hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Jadi musuh lawan kita adalah kedagingan kita. Dan saya mau sampaikan, saudara,
Kalau kita melawan iblis, melawan kuasa kegelapan, musuh kita tadi, yang pertama tadi saudara, saya mau sampaikan, karena pelayanan saya adalah pelayanan yang biasa, pelayanan pelepasan, pelayanan untuk orang-orang yang stres dan depresi, lebih mudah kita berdoa mengusir setan dalam nama Yesus. Tetapi kalau sudah saudara, kelemahan itu, musuh itu berupa kedagingan, tidak mungkin saya tiba-tiba mencari orang atau ketemu dengan orang yang memang memiliki kedagingan kesombongan misalkan, kedagingan malas misalkan, kedagingan perzinahan, tiba-tiba saya langsung tidak kenal, lalu saya misalkan berdoa, saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Kalau sudah menjadi kedagingan, maka orang tersebut yang harus menolaknya, orang tersebut yang minta kekuatan daripada Tuhan, bertobat, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tolak segala kenajisan. Tuhan, aku tidak mau sombong lagi. Tuhan, aku tidak mau menipu lagi. Aku mau bertobat. Maka kedagingan itu saudara akan dikalahkan. Amin saudara. Kalau saya dan saudara adalah tentara-tentara Allah, siapa lawan kita? Iblis. Yang kedua, kedagingan. Hiduplah dalam roh saudara, maka engkau akan hidup dalam kemenangan. Jangan hidup dalam daging. Memang kita masih tinggal dalam dunia, kita masih ada dalam daging yang sangat lemah ini. Tapi bukankah Roh Kudus ada dalam dirimu? Bukankah ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dengan mudahnya zaman sekarang sudah bisa menyaksikan tayangan di mana saja untuk bisa mendengarkan firman Tuhan? Yang kedua saudara, kalau kita adalah the army of God, saya mau sampaikan kepada saudara, apa misi kita? Saudara, kalau film The Avengers saja saudara, itu mereka selalu punya misi. Kalau pada saat musuhnya Ultron saudara, kalau saudara nonton film The Avengers ya, musuhnya Ultron, maka pahlawan-pahlawan superhero itu, Captain America, Iron Man, saudara ya, Wanda, Vision, Hulk, saudara, semuanya ya, superhero itu bersatu ya, untuk apa? Untuk melawan Ultron, musuhnya Ultron, saudara ya. Dan pasti musuh itu juga punya kekuatan, bukan musuhnya copet biasa. Itu mah nggak usah dikeroyok rame-rame dengan superhero, saudara, nggak usah. Satu orang aja udah habis. Tapi pasti musuhnya juga punya kekuatan. Saudara, saya mau sampaikan pada saudara, musuh kita, kuasa kegelapan, kedagingan ini, itu juga punya kekuatan. Iblis itu punya kuasa. Walaupun kuasanya sudah dipatahkan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tetapi dia cerdik. Iblis itu cerdik. Dia bapak pendusta. Toh buktinya banyak orang Kristen yang tertipu. Toh buktinya banyak orang Kristen yang masih hidup dalam kedagingan, yang masih dipermainkan oleh kuasa kegelapan, saudara. Jadi saya mau sampaikan yang kedua saudara, kalau The Avengers di film itu punya misi, misinya untuk mengalahkan musuhnya Ultron, misinya untuk menyelamatkan dunia. Misalkan musuhnya Thanos ya, dengan jentikan jarinya, maka semua setengah populasi di dunia akan menghilang, akan mati. Maka The Avengers punya misi, bagaimana harus mengumpulkan batu-batu itu lagi dan mulai memakainya, menjentikan jarinya agar orang-orang yang terhilang bisa kembali lagi. Memang di luar akal sehat sih saudara, ya, namanya juga film. Makanya saya bilang film itu tidak realita saudara. Tapi saya mau sampaikan pada saudara, waktu saya lihat film ini, sebenarnya saya berpikir ini seperti ilustrasi. Iblis, Lucifer, itu menjentikan jarinya seperti Thanos saudara. Dan akhirnya banyak orang yang terhilang. Kalau saudara nonton filmnya, banyak orang-orang yang terhilang menjadi pasir, itu kan hilang saudara ya. Menjadi terhilang karena dosa, terhilang karena terikatan, terhilang karena kesombongan, terhilang. Dulunya aktif di gereja, lama-lama terhilang. Dan misinya The Avengers, mereka mencari batu-batu yang digunakan Thanos untuk apa? Berbalik lagi untuk salah satu dari anggota The Avengers harus menjentikan jarinya agar orang-orang yang terhilang tuh bisa balik lagi. Saya lihat film itu saya berpikir sama. Saya dan saudara diutus oleh Bapa di surga, Aba Bapa di surga, mengutus saya dan saudara menjadi orang-orang percaya untuk kita menjadi wakil dari kerajaan surga, duta dari kerajaan surga. Untuk apa? Mengembalikan mereka yang terhilang. Ya memang kita tidak bisa menjentikan jari. Lalu tiba-tiba orang-orang yang terhilang, yang ada di pelacuran, yang mungkin sedang mencopet, yang mungkin mereka sedang berbuat zina, tiba-tiba sadar langsung balik lagi. Itu film saudara. Tetapi apakah tidak ada kuasa untuk mengembalikan mereka yang terhilang? Ada. Kalau clue pertama, kalau mungkin Avengers menemukan batu-batu untuk menjentikan jarinya mengembalikan yang terhilang, sama. Ada harga yang harus kita bayar untuk mengembalikan mereka yang terhilang. Misi saya dan saudara sebagai the army of God
tentara kerajaan surga, kerajaan Allah. Misi kita, saudara, adalah jiwa-jiwa. Kalau iblis, Lucifer, dengan tipu dayanya membuat orang-orang terhilang, membuat banyak orang terhilang dan terikat dengan dosa, maka saya dan saudara menjadi pasukannya Allah dengan penuh kasih. Batu-batu yang kita kumpulkan ini istilah saya, saudara, ya, seperti film di Avengers, ya. Kita mulai dengan harga yang harus kita bayar, dengan kasih. Kalau kita melayani, melakukan segala sesuatu untuk jiwa-jiwa. Misi kita adalah jiwa-jiwa. Kenapa misi kita jiwa-jiwa? Karena Bapa di surga hatinya untuk jiwa-jiwa. Nah, saudara, apa misi kita sebagai the army of God? Misi kita adalah jiwa-jiwa. Seperti dalam Matius, saudara, dikatakan, Matius pasal yang terakhir, ini ayat yang juga cukup favorit, saudara. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 dikatakan dari ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saya dan saudara memiliki misi dari Bapa di surga. Kalau di Avengers di film, itu mereka punya kekuatan yang berbeda-beda, mereka punya kekuatan dari sumber yang berbeda, saudara. Ya, kalau Thor itu disebut dewa, dia bisa seperti petir. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena memang dia dewa, kekuatannya dari Asgard, ya, karena dia tempatnya di Asgard. Tapi Hulk itu berbeda, dia bisa kuat, bisa menjadi besar dan hijau karena suatu serum. Tapi sama, Kapten Amerika bisa kuat karena juga ada serum yang disuntikan. Kekuatan mereka dari tempat yang berbeda, dari hasil yang berbeda. Tetapi saya dan saudara, dimanapun saudara berada, siapapun saudara, asalkan engkau percaya Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, dari suku manapun saudara menyaksikan tayangan ini, saya mau sampaikan pada saudara, sumber kekuatan dan kuasa kita hanya dari satu, yaitu dari Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudusnya yang ada dalam diri saya dan saudara. Yang ketiga, saudara, kalau kita adalah the army of God, kita adalah, saya pinjam bahasanya, ya, adalah suatu tim yang diberikan kuasa dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Saya dan saudara, kita diberikan karunia-karunia yang berbeda. Kalau Tuhan memberikan karunia, kan ada 5 panggilan, saudara. Kenabian, kerasulan, penginjil, guru, dan gembala. Saya mau sampaikan pada saudara, ini 5 jawatan yang berbeda yang ada di Alkitab, saudara. Dan belum lagi dengan karunia-karunia. Karunia nubuat, karunia menyembuhkan, karunia marifat, karunia, begitu banyak karunia. Sama seperti, saudara, di Avengers, yang mungkin kekuatannya beda-beda. Tapi saya mau sampaikan pada saudara, kita punya Bapa sumber yang satu, memberikan karunia yang berbeda-beda. Saya tidak bisa sama seperti Pastor Andi Simon. Saya mungkin tidak bisa sama dengan Pastor Gilbert Lumendong. Saya tidak bisa seperti yang lain. Masing-masing kita punya karunia. Mari saling menghargai, sebab sumbernya satu, datangnya dari Bapa di surga. Karunia itu, saudara, kita tidak bisa pilih. Karunia itu anugerah, masing-masing berbeda. Tapi yang saya mau sampaikan, kalau kita di army of God, kita saling melengkapi. Karena kita satu tubuh dalam Kristus. Roma 12 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk saudara Roma 12 dari mulai ayat yang kelima. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat yang keenam. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat yang ketujuh, jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita.
Jadi dari sumber yang satu, dari Bapa pencipta langit dan bumi melalui Roh Kudus-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, dari suku manapun saudara, apapun saudara, asal percaya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus hidup full dalam diri saudara, saya mau sampaikan, kuasa itu akan mengalir dalam diri saudara. Bukan saudara yang hebat, bukan saya yang hebat Tuhan Yesusnya. Kenapa kita diberikan kuasa? Kita harus ingat, masing-masing kita punya karunia yang berbeda. Tadi saya katakan, masing-masing hamba Tuhan dengan karunia masing-masing, kita adalah tubuh Kristus, saling melengkapi. Kuncinya satu, saudara. Kalau di antara saudara ada yang hebat dalam berkhotbah, hamba-hamba Tuhan yang hebat, mungkin sekolah teologi bukan lagi cuma STH, tetapi sudah profesor, doktor, saudara. Ataupun mungkin ada hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan dan lain sebagainya, ya. Dengan panggilan-panggilan tadi, jawatan yang saya sudah sebutkan tadi, ya. Tuhan juga memberikan karunia kepada saya, ya, karunia kenabian, karunia nubuatan, penglihatan, ya, pelayanan pelepasan dan lain sebagainya. Sudah, sekali lagi sudah, kuncinya kita harus rendah hati. Kita semua harus sadar, itu semuanya bukan milik kita. Jadi itu semua oleh karena anugerah. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12 tadi, dikatakan saudara bahwa ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ayat 6a saudara. Jadi kasih karunia dari Bapa di surga yang dianugerahkan. Jadi karunia-karunia kehebatan pelayanan itu semuanya datangnya dari Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan sampai ada satu orang yang memegahkan diri dan menjadi sombong, saudara. Kita adalah satu tubuh Kristus, saling melengkapi. Nah, biar renungan ini boleh mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita adalah pahlawan-pahlawan kerajaan surga. Jangan terpuruk dengan masalah saudara. Mari bangkit saudara. Saudara punya kuasa dalam diri saudara. Saudara percaya Tuhan Yesus? Mari setelah kau matikan tayangan ini, panggil nama Yesus, berdoa, Tuhan aku sedang punya masalah, namun ada kuasa dalam diriku. Aku percaya, aku sanggup bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Kalau engkau sakit, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara menyembah Tuhan Yesus Kristus bukan? Pakai tanganmu, tumbangkan tangan, latih imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan aku. Waktunya Tuhan pasti waktu yang terbaik. Tuhan menyembuhkan dengan banyak cara, tapi Tuhan tetap menyembuhkan saudara. Saudara, mari bangkit. Sebab saya dan saudara adalah the army of God. Mari tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan pada SHBT saat ini. Tuhan, Kau mengingatkan kembali bahwa kami adalah pasukan-pasukan pahlawan-pahlawan kerajaan surga. Kami adalah the army of God. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada saat ini melalui SHBT. Dan kami bersyukur, kami tidak mau menjadi lemah, kami bangkit karena kami pahlawan tentara kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.